Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan drama yang sedang dihadapi oleh Novi ini, yang saat ini kan kita lihat ada keterangan terbaru dari sosok yang diposting oleh timnya Alvin Lim pada saat dia berada di sebuah klub malam di Surabaya. Namanya adalah Heri Kuncoro, pemilik klub malam Bluefish yang ada di Surabaya. Nah, pada saat kita lihat di sejumlah media massa Indonesia memberikan keterangan dan juga klarifikasi dari Heri Kuncoro, ini kesannya dari Alvin Lim lantas merepostnya di banyak sosial medianya. Dan dia menginterpretasikan bahwa ini semua adalah bukti dan juga nyata bahwa ada something fishy gitu sama Novi begitu. Bahkan orang yang dianggap dekat oleh Novi juga mengatakan bahwa sudahlah, sudah dikasih nasihat Novi, kembalikan saja uang 1,3 miliar tersebut ke Agus, tetapi Novi tidak mau mengembalikannya. Artinya, kalau menurut Alvin Lim bahwa di sini itu ada mens rea atau niat Novi pengen menguasai uang tersebut. Interpretasinya apakah menurut kalian tepat atau enggak? Karena kalau menurut aku ya, dari Heri Kuncoro, kenapa dia salah satu poin di video tersebut memberikan statement bahwa udah Novi balikin aja uangnya biar kamu fokus ke pekerjaan lagi. Tujuannya buat aku bukan karena uh, Pak Heri Kuncoro itu yakin dan benar yang dilakukan Agus selama ini tuh adalah kebenaran dan Novi yang salah, nggak seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari poin-poin di sini bilangnya begini bahwa saya sudah ingatkan Novi bahwa masalahnya nggak usah dikembangkan terus. Udah kamu kembali bekerja sebagai pekerja sosial aja. Udahlah uang yang diterima itu kembalikan ke Agus. Karena dari poin-poin disampaikan ini, dia itu nggak mau ngelihat Novi justru malah kehilangan potensi keuangan yang harusnya dia dapatkan. 1,3 miliar tuh uang gede, tapi dibandingkan dengan waktu yang harus dikorbankan, dengan Novi juga tidak bekerja, melakukan kegiatan sosialnya, ngebuat konten dan sebagainya, itu nilainya mungkin akan jauh lebih tinggi dibandingkan 1,3 miliar tersebut. Poinnya adalah, ya kadang kita nggak harus menang gitu dalam semua perdebatan, tapi kan diinterpretasikan yang berbeda. Ini juga nih, ada salah satu pesan juga buat Alvin Lim dari Heri Kuncoro yang tidak dibahas secara detail. Heri Kuncoro mengatakan di sini bahwa untuk Alvin Lim, saya tersinggung dengan ucapan Anda karena tidak semua orang yang pergi ke klub malam itu berbuat maksiat. Aku paham, di Indonesia kan mungkin kayak klub malam tuh identiknya dengan hal yang negatif. Menurut aku tidak seperti itu teman-teman. Secara pribadi pun, ya mungkin karena kita tinggalnya berbeda kan ya, karena aku lebih banyak di luar negeri. Teman-temanku, kolega-kolega dosen, profesor, kadang itu bisa sebulan sekali kita ke sebuah klub malam, ya. Tapi itu kita cuma sekedar joget-joget, nyanyi-nyanyi, seneng-seneng hanya buat refreshing doang gitu. Tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana. Dan ini yang ngebuat Heri Kuncoro sangat tersinggung dengan ucapan dari Alvin Lim. Dan dia bilang katanya gini, Anda itu kan orang berpendidikan, tapi nggak pantas ngomong seperti itu. Terus saya yakin Anda juga pernah ke klub malam, apakah Anda melakukan hal-hal yang negatif? Ya, kalau yang ngomong adalah orang yang tidak berpendidikan, maksudnya kelas yang boleh dibilang adalah jauh lah dari dunia seperti itu, kita bisa pahami. Tapi kalau seorang Alvin Lim yang katanya adalah salah satu orang terkaya di Indonesia dengan keturunan 9 naganya, masa hal seperti itu masih menjadi stigma negatif kan? Unik banget ya. Coba kita simak cuplikan dari Heri Kuncoro berikut ini teman-teman. Malam kan tersinggung. Mhm. Tidak semua orang yang dapat malam itu maksiat. Mereka itu refreshing. Tidak semua orang yang ke klub malam itu melakukan maksiat. Aku setuju sekali. Kita nggak usah munafik lah, coba aja lah public figure ya, nama-nama artis, nama-nama orang besar di Indonesia. Itu yang suka spender di klub malam itu ya orang-orang tersebut, tapi kan mereka hanya senang-senang, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana gitu. Ya, sangat disayangkan ya dengan statement tersebut. Tapi kan bagian yang disampaikan dari pemilik klub malam di Surabaya ini juga tidak dibahas oleh Alvin Lim. Dia ngebahas hanyalah bagian yang bisa mensupport dia untuk terus menyerang Novi di situ. Refreshing cari hiburan. Kerja capek-capek siang. Malam pengen santai, pengen cari hiburan.
Ya, itu hanya sekedar cari hiburan tapi dianggapnya negatif, pasti banyak orang juga tidak terima untuk hal tersebut ya. Terus juga dikatakan di sini bahwa tolong katanya dari Pak Heri Kuncoro untuk Alvin Lim mulutnya dijaga gitu. Jangan asal ngomong. Karena buat orang tuh jadi tersinggung. Apalagi Anda lagi sakit, konsenlah sama penyakitmu. Jangan ceplas-ceplos, nanti penyakitmu tambah parah begitu. Nah, terkait dengan video yang diposting oleh timnya Alvin Lim ya, yang ada di video terbarunya ini, kan dia bilang begini bahwa reaksinya, saya tuh nggak paham kenapa kok video saya ada di dia dan muncul di situ. Itu lokasinya sedang berada di sebuah klub malam di Surabaya namanya Blue Fish. Itu tempat clubbing milik saya. Dan memang diakui menurut pengetahuannya Heri Kuncoro, Novi memang termasuk anak muda yang katanya suka mencari hiburan bareng sama teman-temannya ke klub malam buat nyanyi-nyanyi, joget-joget. Aku rasa masih hal yang wajar. Tidak ada pelanggaran pidana di sana. Kalau masalah moral, ya itu adalah subjektif, tergantung dari keyakinannya masing-masing. Terus reaksi dari Alvin Lim yang menurut aku juga unik adalah bahwa dia mengatakan poinnya begini, Ibu Ketua selalu menyalahkan Agus atas pemakaian dana-dana donasi ini dan juga Ono. Tapi dari video itu membuktikan bahwa Novi itu ada keinginan untuk memiliki uang tersebut. Karena Om itu yang di reverse adalah Heri Kuncoro tadi ya. Om itu udah mengingatkan Novi, udahlah kembalikan aja uang Agus. Tapi itu tidak digubris gitu. Itu menandakan bahwa Novi punya keinginan untuk memilikinya itu sangat besar banget. Loh, kok interpretasinya malah seperti ini? Kalau interpretasi yang menurut aku lebih make sense adalah kalau Novi memang hanya ingin, boleh dibilang katanya mau minta bagian lah, mau ngambil lah, itu bisa dilakukan Novi tanpa mempublikasikannya sebenarnya. Dan tujuan Novi kenapa dia mengambil alih dana donasi 1,3 miliar tersebut, mungkin Pak Alvin Lim tidak mengikuti dari awal ya. Kan Pak Alvin Lim tahu, ternyata kan ada sekitar hampir 200 juta uang yang di tangannya Agus, itu kan sudah menyebar kemana-mana nggak jelas. Aku nggak yakin kalau seandainya Novi tidak mengamankan uang 1,3 miliar tersebut, apakah uangnya itu masih ada sampai sekarang? Karena Agus itu gampang banget. Ya kita tahu dong, ditransfer 50 juta sebanyak 5 kali ke rekening istrinya. Dengan alibi adalah katanya, biarin kalau ngambil ATM, perlu apa-apa enak. Kenapa 50 jutanya dalam 5 kali? Karena menurut aku dugaanku ya, karena rekeningnya Agus mungkin rekening yang tidak bisa maksimal transfer yang di atas 50 juta per hari. Makanya dia mentransfernya 50 juta selama 5 hari. Kalau itu tidak diketahui oleh Novi dengan meminta mutasi dan sejenisnya, kayaknya udah lebih dari itu. Begitupun juga sama, ada mutasi yang 50 juta ya kalau nggak salah, ditransfer ke salah satu saudaranya Agus di Aceh, itu juga sama kan. Terus yang 90-an juta ditransfer ke rekeningnya salah satu anggota keluarganya Wawa. Itu baru dalam hitungan hari loh sebenarnya. Kalau itu nggak diamankan, entah uang 1,3 miliar yang sekarang di yayasan mungkin juga sudah menguap begitu ya. Terus dikatakan begini, keinginan untuk memilikinya itu sangat besar. Ada something visi di sini, nggak cuma di kasusnya Agus, tapi di open donasi lainnya. Maksudnya gimana di open donasi lainnya? Karena kesannya ini kok mengingatkanku pada tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh RD Lau. Kalian tahu kan, RD Lau juga kan salah satu isu yang disampaikan yang ngebuat Novi juga sangat kecewa. Pertama kan terkait dengan dugaan narkoboy. Kedua adalah terkait dengan kejahatan roda 4. Yang ketiga juga terkait dengan open donasi yang ada di Semeru. Nah, ini Novi juga mengadres secara khusus terkait dengan RD Lau aku tangkap di sini. Di salah satu video terbarunya dia bilang begini bahwa saya itu heran sama sosok atau seseorang yang di media dia minta maaf, mengakui kesalahannya, tapi di balik layar dia itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan saya, delik aduan yang pengen banget memenjarakan saya. Ini salah satu cuplikan yang Novi menjadi alasan kenapa dia harus melaporkan begitu. Sebagai perempuan masa jadi kayak gitu saya harus diam aja. Tapi karena saya menghargai orang-orang yang
memberikan masukan terhadap saya, oke, kita tampung ya Mas. Tapi ternyata setelah kita memikirkan hal tersebut, dia masih mencari celah delik untuk memenjarakan saya. Gila. Masih mencari delik celah untuk memenjarakan Novi. Itu dugaanku adalah mengarahnya ke RD Lau, karena dia ada beberapa hal yang aku sebutkan tadi juga dibahas dalam video ini. Begitupun juga sama dengan Alvin Lim ya. Alvin Lim ini juga nggak main-main loh. Dia di video terbarunya bilang bahwa Novi katanya, lo siap-siap ya, gugatan 1,3 miliar dan 1 triliun itu saya yakin alat buktinya sekarang semakin banyak terkumpul. Harta lo pasti bakal disita buat menutupi itu semua gitu. Terus lo bilang katanya, gue harus minta maaf sama lo. Pret, emangnya lo siapa gitu. Dikit demi sedikit alat buktinya makin banyak dan Alvin Lim terlihat dan terdengar sangat yakin pada saat dia berbicara di ranjang atau bed rumah sakitnya bahwa dia yakin Novi akan menjadi tersangka, bahkan masuk penjara dalam hal yang dilaporkan. Maksudnya gimana nih, Pak Alvin Lim? Ya, dikit demi dikit, ya. Alat bukti makin banyak untuk gugatan Novi, ya. 1,3 miliar dan 1 triliun. Ya. Wow. Lu nggak punya 1 triliun, berapa yang lu punya? Rumah lu, mobil lu, apa yang lu ada, gua akan sita. Jadi lo nggak punya 1 triliun, aset lo bakal disita di situ. Ya, jangan main-main lu, saya bilang. Jangan main-main loh, saya bilang. Tapi ini kok bertolak belakang ya dengan statement salah satu staffnya, Judah kalau nggak salah, pada saat dia berbicara di akun TikTok yang kalian mention ke TikTokku teman-teman, itu kan Judah bilang begini, kita itu sebenarnya nuntut 1 triliun itu cuma buat gimmick aja, nanti pengadilan juga tidak akan mengabulkan. Tujuan kita cuma 1,3 miliar aja kok gitu. Tapi di sini Alvin Lim bilang bahwa sangat yakin alat buktinya bakal clear. Tapi kalau secara logika hukum teman-teman, ini kan gugatannya imaterial ya, yang materialnya kan 1,3 miliar. Kayak kasus yang waktu di kasusnya Vina ya, Peggy Setiawan, saat itu kan ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dia menang di pra-peradilan. Kuasa hukumnya aja mau mengajukan gugatan imaterial aja, ada logikanya. Kenapa kamu bisa sampai ke angka tersebut, mau digugat berapa? Salah satu kuasa hukumnya Peggy bilang adalah logikanya ada 2 motor yang disita. Motor tersebut kalau disewakan per hari berapa, dihitung jumlahnya. Kemudian Peggy sudah ditahan berapa puluh hari, per hari dia penghasilan sekian berapa. Ada berangkat rasionalnya gitu ya. Kenapa sampai ke angka tersebut? Yang di sini yang tidak aku dapatkan adalah dari aku lihat banyak jejak digital, bagaimana tim dari Alvin Lim bisa keluar angka imaterial 1 triliun. Logikanya dari mana nih? Kalau secara hukum kan memang kita boleh ya menggugat orang imaterial berapapun angkanya. Tapi kan ada rasional atau logical thinkingnya. Itu bagaimana sampai angka tersebut. Dan aku lihat kok tidak ada, aku cari-cari gitu. Unik sebenarnya. Kemudian juga Alvin Lim tuh mengatakan bahwa dugaan-dugaan dengan gaya khasnya bilang bahwa kayaknya dia mau minta persentase sebenarnya. Dia juga sebenarnya curiga dan mempertanyakan terkait dengan donasi Icang. Tapi dia nggak mau ngebahas itu, dia mau fokus ke Agus. Tapi kan tetap walaupun dia bilang tidak mau ngebahas, tapi dia sudah mention yang ya adalah indikasi untuk kayak menghabisi karakternya Novi dengan video ditampilkan yang di klub malam, kemudian Novi juga yang lagi recovery hidungnya karena mungkin operasi kecantikan. Itu kan kita bisa tangkap ya, yang berusaha dibuat ini adalah kayak mau menghabisi karakternya Novi gitu loh, yang terkesan kan kalau ada kata-kata bilang begini bahwa di luar itu Anda kelihatan kayak malaikat, kata Alvin Lim, tapi dalamnya tuh Lucifer, Nyi Blorong, kuntilanak, dan sebagainya. Anda susah lawan saya akan terus korek-korek Anda. Terus dia juga bilang bahwa gue nggak peduli sama gigi gue gitu. Saya sedang menjalankan tugas sebagai pengacara. Ini adalah salah satu balasan menurut aku karena Novi di kontennya di TikTok ya terutama dan juga Instagram mungkin di sana dia juga menggunakan istilah lain ya dengan yang ada kata-kata giginya tersebut.
Ya, sebenarnya dilakukan Novi nggak salah menurut aku, karena sebelumnya kan dia juga menyerang Novi dengan bilang bahwa dia itu nggak cantik, dia itu bukan tipe saya, A, B, C, dan D, yang lebih ke fisik. Novi pun memberikan treatment yang sama, kayak mirror aja gitu, kayak kaca gitu. Jadi, biarin kamu merasakan apa yang kamu rasakan, yang dirasakan oleh orang lain atas perbuatan kamu dengan treatment yang sama. Dan Novi juga ada obrolan terbarunya dengan rekan-rekannya yang merupakan kuasa hukum dan juga pramugari, yang mereka ini aku lihat ada kayak mau membuat tuntutan buat Alvin Lim, karena ada statement Alvin Lim yang bilang bahwa pramugari yang saya kenal itu banyak katanya yang side jobnya adalah sebagai P gitu kan ya. Nah itu kan sebenarnya secara kata-kata ini perdebatan ya, kan kata-katanya adalah nanti kan bakal yang benar-benar kualitatif nih ya, lebih detail, dikutip maknanya seperti apa. Kan pramugari yang saya kenal tuh banyak. Nah, kalau interpretasi dari timnya Novi ya, kata banyak itu artinya itu lebih dari 50% loh. Tapi kan pramugari yang dikenalnya. Ya, kita cek nih berapa banyak nih pramugari yang sudah kenalan sama Alvin Lim begitu. Terus juga Novi bilang begini bahwa FA aja menurut ini adalah Farhad Abbas ya, udah mundur untuk menyerang saya dari kasus ini. Apalagi saya gitu ya, saya tuh capek banget. Dia juga pasti sangat capek dengan drama-drama ini. Tapi sekarang saya pun setelah dia kelar gitu, sekarang kayak berganti peran gitu. Sekarang malah gantian gitu. Ada pemain lain yang melakukan hal kurang lebih sejenis. Jadi Novi tuh luar biasa capek banget secara fisik, mental, dan macem-macem. Padahal dia juga punya tanggungan, ya anak-anak asuhnya, yayasannya, dan sebagainya. Ya, yang bisa aku sampaikan ke Novi adalah, anggap saja ini adalah sebuah investasi kan ya, atau lagi menanam gitu. Karena kan kalau kita nanam padi atau investasi, di satu masa kita cuma mengeluarkan mulu. Nanti beberapa bulan kemudian kita tinggal memetik hasilnya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan sih buat Novi agar lebih kuat dan juga tabah ya menghadapi ini semua. Karena dari pihak Agus pun sampai sekarang masih belum ada itikat baik untuk menghubungi Densu, karena kan Densu mengatakan akan ikut campur lagi kalau memang mau berdamai. Dan Densu terakhir mengatakan sampai sekarang belum ada dari pihak Agus menghubungi dirinya untuk mengajukan perdamaian. Bahkan Agus pun belum mencabut laporannya untuk Pratiwi Novianti yang sudah melaporkan dengan 3 kali. Tapi kalau untuk laporannya Densu dan juga Farhad, mereka berdua udah saling cabut. Tapi kalau Alvin Lim, Agus, dan Novi tetap semakin panas. Dan sekali lagi aku doakan mudah-mudahan Novi diberikan kekuatan menghadapi ini semua. Dan untuk Alvin Lim, kalau memang ada bukti yang kuat, silakan munculkanlah ke media, tapi jangan yang berhubungan dengan urusan pribadi gitu loh. Ya, hal-hal yang sifatnya subjektif seperti di klub malam, hal yang operasi hidung, aku tidak melihat bagaimana juntrungannya hal-hal tersebut berhubungan dengan hal yang dilaporkan oleh Alvin Lim. Yang dilaporkan, kalau nggak salah kan TPPO ya, dugaan tindak pidana perdagangan orang. Hubungannya apa dengan kegiatan seperti itu? Ya, kita lihat nantilah perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.